never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah di mana cinta akan menyatukan perbedaan. Perbedaan umur, gadis polos 18 tahun jatuh cinta pada suami orang. Kekuatan cinta mereka terhalang nih tembok yang sangat tinggi. Lalu apakah mereka dapat bersatu? Daripada penasaran, ya langsung aja yuk kita tonton filmnya. Lumayo siya sa bahay kasi ayaw ni tatay sa bakla. Mia meninggalkan kehidupan perkotaan setelah ayahnya meninggal. Kali ini Mia akan hidup bersama kakaknya yang bernama Johnny. Ini orangnya. Informasi aja nih, Johnny adalah penyuka batang ya. Perjalanan ke kampung mereka sangatlah jauh. Dan di tengah jalan mereka pun bertemu dengan Peter, warga kampung yang langsung membuat Mia jatuh cinta pada pandangan pertama. Walaupun begitu, Peter ini suami orang ya cuy. Nah, ini adalah Giselle, istrinya Peter. Kali ini Giselle lagi riwah banget foto-foto untuk laporan. Singkat cerita, seminggu sudah Mia tinggal di kampung ini. Johnny yang bekerja membuat Mia nih hanya sendirian di rumah. Bingung mau ngapain, membuat Mia memohon kepada Johnny untuk diizinkan berkeliling di kampung. Namun di sini Johnny mencegah Mia untuk berkeliaran sendiri. Kalau mau jalan-jalan nanti aja akhir pekan. Nunggu kakak lagi libur kerja, kata Johnny. Tapi Mia mah ngambek. Ya udah deh, Johnny mengizinkan Mia berkeliling di sekitar rumah aja ya. Jangan jauh-jauh. Mia nih manis juga ya. Di keesokan harinya Mia pun langsung keliling dari tepi sungai, ladang, sampai ke perkebunan dekat rumahnya. Nah, nggak sengaja Mia pun bertemu dengan Peter. Peter yang memang hobi fotografi sedang asyik memainkan kameranya. Ternyata hal ini tuh membuat Mia makin kelepek-kelepek dengan Peter. Di malam harinya, diam-diam Mia pergi dari rumahnya. Bermodalkan senter, ia pun menelusuri jalan yang sangat gelap. Langkah kaki Mia mengarahkan dirinya ke sebuah kafe yang penuh dengan lampu kerlap-kerlip. Di sana Peter lagi bermain gitar. Mia pun masuk dan memesan minuman. Peter yang tahu Mia datang ke sini pun langsung menyanyikan lagu khusus untuk Mia. Mia pun tersenyum lebar melihat Peter yang makin hari makin manis aja kelihatannya. Tapi semua kesenangan itu berubah saat Mia lupa bawa dompet. Minuman yang ia pesan ya harus dibayar dong ya. Dan disinilah Peter datang membayar semua minumannya Mia. Selain itu Peter juga mengantar Mia pulang ke rumahnya. Jadi alasan Mia nih keluar rumah adalah karena malam ini tuh hari ulang tahunnya Mia. Tepat 18 tahun umurnya Mia. Singkat cerita, pagi pun tiba. Johnny membangunkan Mia dan memberikan dompetnya. Sungguh ajaib, dari mana Johnny bisa menemukan dompetnya Mia ya? Johnny pun menegur Mia karena pergi keluar rumah saat tengah malam. Tapi walaupun begitu, Mia tetap full senyum. Karena menghabiskan waktu dengan Peter sang idaman hatinya Mia ya. Hari-hari berlalu, Mia pun jadi makin sering bertemu dengan Peter. Jadi selain memang sebagai hobi, fotografi ini menjadi pekerjaannya Peter. Peter jadi fotografer untuk para warga kampung ini. Seperti acara pernikahan, foto KTP, dan bahkan juga untuk acara pemakaman. Sepertinya semua tentang Peter tuh membuat Mia jadi terkesan ya. Mia pun meminta Peter untuk memfotonya. Ya udah, Peter pun langsung cekrek. Begitu juga saat Peter main ke rumahnya Mia, saat Mia mengenakan daster dengan riasan apa adanya, Mia tetap terlihat cantik. Cantiknya tuh natural gitu ya. Singkat cerita, Johnny pun pulang. Mia pun menyampaikan kalau tadi Peter datang ke rumah mencarinya. Nah, jadi Johnny ini tuh menyewa rumah dari istrinya Peter. Makanya tadi Peter datang untuk menagih uang sewanya cuy. Karena Johnny lagi sibuk, Mia pun menawarkan diri mengantarkan uang sewanya ke rumahnya Peter. Sesampainya di sana, Mia pun disambut oleh istrinya Peter yang bernama Giselle. Seperti tante-tante pada umumnya, Giselle ini cerewet banget. Walaupun cerewet tapi dia baik sih, memberikan makanan untuk Mia dan juga Johnny. Nah, hal ini tuh tentu membuat Mia cemburu. Karena walaupun begitu, Peter tuh cinta dengan Giselle. Walaupun ya si Peter lebih banyak disuruh-suruh ya. Kayak malam ini misalnya Peter disuruh memijat kakinya Giselle. Di keesokan harinya, Mia pun kembali ke rumah Peter untuk mengembalikan kotak makannya. Di sini Peter pun cerita bahwa dia lagi pusing dengan tugas pembukuan keuangan yang diberikan oleh Giselle. Mia pun tergerak membantu Peter supaya dia bisa melakukan pembukuan menggunakan laptop. Walaupun Peter menolak,
Mia dengan berbagai alasan. Tapi Mia nih getol banget, semangat banget mengajari Peter. Jiwa muda memang beda ya. Pada akhirnya Peter pun akan mikir-mikir dulu. Mia pun pulang diantar Peter. Di sepanjang perjalanan Mia selalu bertanya tentang Giselle dan Peter. Kenapa mereka kok belum punya anak ya sampai sekarang? Apakah Peter benar-benar cinta dengan Giselle atau tidak? Pokoknya nih kepo banget lah si Mia cuy. Puluhan pertanyaan Mia itu pun ditutup dengan kecupan manis di pipinya Peter. Mia merasa bodoh banget melakukan itu kepada Peter. Kok bisa? Si Peter pun cuma terdiam, kaget dan tidak menyangka. Singkat cerita, di keesokan paginya, Giselle datang nih ke rumahnya Mia. Giselle pun meminta Mia untuk mengajarkan Peter tentang pembukuan. Nanti siang Mia disuruh datang ke rumahnya Giselle. Ya udah, Mia pun siap-siap. Mulusnya. Sesampainya Mia di rumahnya Peter, ia pun langsung disambut dengan pertanyaan oleh Peter. Mengapa Mia menciumnya? Sebagai anak yang tinggal di perkotaan, Mia pun kaget karena Peter belum pernah dicium oleh wanita lain. Satu-satunya wanita yang pernah mencium Peter ya Giselle, yaitu istrinya. Mengetahui hal ini, tiba-tiba Mia langsung menyergap Peter, langsung dicium lagi. Peter kaget banget ini mah. Johnny pun memperingatkan Mia buat jangan coba dekat-dekat dengan Peter, karena Peter sudah punya istri. Apalagi mereka ini menyewa rumah milik istrinya Peter. Jadi jangan ngadi-ngadi dah, kata Johnny ya. Tapi ya hari-hari berlalu, Mia tetap aja bersama Peter, yang kali ini mengajari cara pembukuan menggunakan laptop. Sampailah di suatu hari saat Peter mengantar Mia pulang, aksinya ini dilihat oleh teman kerja Giselle. Disampaikanlah ke Giselle. Namun di sini Giselle masih nggak percaya ya. Dia masih yakin bahwa Peter ini tidak berniat seperti itu. Peter mah laki-laki baik, kata Giselle cuy. Sesampainya di rumah, Giselle masih membela Peter. Kamu nggak mungkin begitu kan? Hari-hari berikutnya ya tetap Peter dan Mia tetap belajar tentang cara pembukuan. Peter sekuat tenaga tetap fokus, hanya belajar bersama Mia. Tapi rasa mah emang gak bisa bohong. Peter pun akhirnya merasakan getaran-getaran cinta kepada Mia. Dengan mengirim pesan, Peter mulai berbasa-basi kepada Mia. Ya walaupun pada akhirnya Peter menyadari dan menghapus pesannya cuy. Singkat cerita, di pagi ini Giselle datang ke rumahnya Mia. Giselle datang untuk memberikan upah atas jasanya Mia mengajarkan Peter. Sebuah amplop yang berisi uang yang sangat banyak bagi gadis berusia 18 tahun. Setelah Giselle pergi, giliran Peter yang datang ke rumahnya Mia. Ternyata Mia ini lagi sakit, demam dari semalam katanya. Apalagi Johnny kan lagi bekerja, jadi Mia hanya sendirian di rumah. Makanya Peter pun menemani Mia yang beristirahat. Nah, di saat Mia sedang tertidur lelap, Peter pun mengeluarkan keahliannya dalam fotografi. Mia difoto dari berbagai sudut dan dari berbagai arah mata angin. Mia pun terbangun. Tapi Mia malah tersenyum manis. Sambil mengibaskan rambut, Mia pun bersiap-siap untuk melancarkan aksinya kembali. Sebuah kecupan mendarat lagi. Peter, emang pria culun paling beruntung. Nah, mereka pun memutuskan untuk bermain di sekitar sungai. Niat hati ingin memfoto Mia, namun kondisi Mia yang lemah malah membuatnya kembali lagi ke rumah. Dan saat sampai di rumah, mereka berdua seakan-akan sudah mengerti, sudah tahu apa yang harus mereka perbuat. Di saat rumah kosong, mereka pun olahraga bersama basah kuyup di atas kasur. Lega yang Peter rasakan. Sesampainya di rumah, Peter pun kembali mendengarkan Giselle yang cerewet. Cerita tentang ini, cerita tentang itu, pokoknya menyebalkan. Tapi Peter tetap sabar menghadapinya. Di keesokan harinya, Peter dan Mia kembali mesra saat belajar bersama. Namun hal ini harus buyar saat Giselle pulang ke rumah. Kepalanya sakit, membuatnya harus kembali ke rumah untuk minum obat. Disinilah Giselle berharap kalau dirinya hamil. Karena memang Giselle dan Peter ini sangat berharap akan mempunyai anak ya. Ya udah, tentu aja hal ini membuat Mia patah hati. Membuat dia kembali sadar kalau dia hanya gadis polos 18 tahun. Pas Giselle udah pergi, Mia pun kembali mengajak Peter untuk menghabiskan waktu bersama. Main air di sungai, kali ini waktu mereka habiskan seger banget. Peter bener-bener menjadi pria culun paling beruntung.
Sebagai tanda terima kasih kepada Mia, Giselle pun mengajak Mia makan siang bersama. Namun di sini Mia cuma melihat kemesraan Giselle dengan Peter. Mau dikata apa, Giselle dan Peter kan memang pasangan suami istri ya. Mia pun tak kuasa menahan air mata saat Johnny bertanya ada apa antara Mia dan Peter. Kakaknya nih tahu apa yang adiknya lakukan akan sia-sia aja. Hanya akan membawa kesakitan bagi adiknya. Sudah cukup Mia, ini hanya akan membuatmu sakit. Itulah yang Johnny katakan sambil mengusap air mata adiknya. Bener cuy, Mia pun menemui Peter dan memutuskan hubungan dengannya. Ya walaupun hal ini membuat Mia jadi stres. Diam sendiri di sungai, termenung sendiri. Beberapa minggu berlalu, Mia menjauhi Peter. Bahkan Mia pun sampai mengganti nomor HP. Namun di malam ini sebuah telepon misterius membuyarkan Mia. Sebuah telepon dari Peter yang ternyata Peter sudah ada di jendelanya Mia. Mereka pun saling tatap. Namun Mia tetap pada pendiriannya bahwa dia harus move on dari Peter. Nah, di malam ini warga kampung sedang melakukan tradisi, di mana mereka mengarak patung Bunda Maria ke seluruh rumah sebagai pembekatan. Rumahnya Mia pun ramai dengan warga kampung yang sedang berdoa. Di sana juga ada Giselle dan Peter ya. Nah, di saat yang lain lagi berdoa, Mia memilih untuk ke halaman belakang rumah. Diam-diam, Peter juga nyusul. Kali ini malah Peter lah yang lebih agresif. Kerinduan sudah tidak tertahan, Peter pun mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada Mia. Yah, wanita mana sih yang tidak goyah dengan kata-kata romantis? Mereka pun kembali memadu kasih. Di saat para warga sedang berdoa, gokil juga nih ya mereka berdua cuy. Peter dan Mia bermain secepat kilat. Johnny pun sadar adiknya abis ngapain. Makanya Johnny buru-buru menyuruh Mia membantunya membagikan minuman kepada para warga. Disusul Peter yang keluar dari tempat yang sama dengan Mia. Peter dengan santai langsung bergabung dengan para warga lain. Ia pun mengecup mesra istrinya. Lagi dan lagi Mia harus kembali tersadar posisinya. Di keesokan harinya Giselle datang, bukan yang menggerebek Mia. Di sini Giselle malah minta tolong kepadanya untuk membantu Peter melakukan pembukuan karena masih ada beberapa hal yang Peter belum bisa. Nah, untuk permintaan kali ini Giselle berani membayar 2 kali lipat kepada Mia. Johnny pun marah kepada Mia kenapa kok mau mengambil pekerjaan beresiko ini. Mia pun beralasan hal ini untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan lainnya. Di sisi lain Mia pun mengaku bahwa dia sudah jatuh cinta kepada Peter. Selain itu Mia juga sudah memberikan segalanya buat Peter. Johnny pun kaget, kok bisa adiknya seberani itu melakukan cocok tanam bersama suami orang. Di malam harinya tiba-tiba Peter datang ke rumah Mia. Peter udah gak tahan lagi. Peter mengajak Mia kawin lari, kabur dari istrinya, memulai hidup yang baru bersama Mia. Namun di sini Mia mah udah tetap pada pendiriannya, dia gak mau mengganggu rumah tangga orang. Mia hanya diam mematung. Di keesokan harinya Johnny lah yang datang kepada Peter. Johnny mengancam Peter untuk menjauhi Mia. Apa yang mereka lakukan adalah dosa. Saling mencintai bukanlah alasan untuk melakukan perbuatan cocok tanam. Di sisi lain, rumor Peter selingkuh sudah berhembus kencang di kampung ini. Satu persatu warga mulai membicarakan apa yang Peter lakukan di belakang Giselle. Bahkan ada warga yang sampai mempraktekkan apa yang Peter lakukan cuy. Lihat gerakannya. Giselle langsung buru-buru pulang mencari suaminya. Rumahnya diobrak-abrik tapi tidak ada suaminya. Ternyata suaminya ada di sawah. Mereka pun berdebat di tepi sawah. Peter membantah selingkuh dengan Mia. Giselle pun mengancam akan mengusir Peter jika terbukti selingkuh. Namun sehebat apapun Peter menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Giselle pun menemukan seabrek fotonya Mia yang disimpan rapi oleh Peter. Foto-foto saat Mia sedang tertidur lelap. Ya udah, kalau udah begini kan Peter nggak bisa ngelak lagi ya kalau dia memang sudah berselingkuh dengan Mia. Peter pun pergi ke rumahnya Mia, tapi si Mia malah datang ke rumahnya Peter. Di sana ia bertemu dengan Giselle yang langsung memberikan salam olahraga kepada Mia dan beberapa kata bijak kepadanya. Di sisi lain, Peter pun bertemu dengan warga yang membocorkan apa yang Peter lakukan kepada Giselle. Warga ini pun langsung babak belur dihantam Peter. Walaupun setelah itu Peter pun menyesal dan merasa sangat bersalah.
Singkat cerita, Johnny dan Giselle membuat kesepakatan untuk berdamai. Tapi yang terjadi selanjutnya malah ada petugas dari dinas sosial yang menerima laporan bahwa Giselle dan Peter atas kekerasan fisik dan seksual. Ya udah, mereka pun diringkus oleh kepolisian. Dari yang terhormat menjadi ternista. 7 tahun berlalu, Peter sudah bebas dari penjara. Ia pun kembali ke kampungnya. Tidak banyak yang berubah dari kampung ini. Tempat pertama yang Peter kunjungi ya rumahnya Mia ya. Di sana ia disambut dengan Johnny. Di sini Peter mengaku bahwa yang melapor ke dinas sosial adalah dirinya. Peter melaporkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Mia. Peter juga kembali bertemu dengan warga yang dia tabok, yang kini mereka pun sudah kembali berdamai. Dan di jembatan inilah Peter kembali bertemu dengan Mia. Di tempat yang sama saat Mia pertama kali bertemu dengan Peter. Senyum bahagia dan tangis bahagia mengalir deras dari pipinya Mia. Giselle pun sudah pergi dari kampung ini. Nah, sebelum Giselle pergi, ia pun memberikan sebuah amplop kepada Mia. Amplop yang berisi foto-fotonya. Foto-foto yang diabadikan oleh Peter. Sangat cantik natural, inilah awal percikan asmara di antara mereka. Selesai. Inilah akhir dari kisah percintaan gadis 18 tahun bersama suami orang, yang kali ini berakhir indah. Ya tapi jangan ditiru ya adik-adik terkedik-kedik ya. Di balik kebahagiaan mereka kan ada Giselle yang tersakiti ya. Jadi makasih nih yang udah nonton sampai habis. Like dan subscribe. Gua cabut dan dadah.